1128229 dari kelas Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2022 dengan mata kuliah Laboratorium K3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari alat-alat yang telah dipraktikkan sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua alat terlebih dahulu, yaitu penjelasan tentang antropometri dan juga sound level meter. Saya akan menjelaskan antropometri terlebih dahulu. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi manusia, yang dimana ini akan menghasilkan data yang akan membuat alat yang efisien dan juga aman bagi para pekerja. Lalu, apa sih tujuan pengukuran dari dimensi tubuh itu? Yang dimana tujuannya untuk membuat alat-alat ataupun stasiun pada pekerja yang sesuai dengan dimensi tubuhnya agar para pekerja tersebut terhindar dari cedera saat bekerja. Lalu, hubungan antropometri dengan ergonomi adalah yang dimana antropometri dan ergonomi ini adalah ilmu yang sama-sama mempelajari tentang dimensi tubuh manusia untuk membuat alat penunjang bagi para pekerja yang lebih efisien dan juga aman sesuai dengan dimensi tubuhnya. Lalu, apa saja dampak apabila alat ataupun stasiun dari yang digunakan oleh pekerja itu tidak sesuai dengan dimensi tubuhnya. Jadi yang akan terjadi adalah berupa pegal-pegal, terus bisa terkena penyakit leher ataupun punggung, lalu bisa mengalami kecapaian yang berlebihan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat sound level meter. Yang pertama sekali, saya akan menjelaskan instrumen dari alat ini. Yang pertama itu ada mikrofon ataupun sensor, yang dimana ini tuh untuk sensor pengukuran frekuensi kebisingan. Lalu ada LCD display, yang dimana ini adalah layar untuk menampilkan hasil pengukuran dari kebisingan ini. Lalu ada tombol backlight, yang dimana tombol inilah yang berfungsi untuk mengaktifkan lampu ataupun cahaya pada layar display. Lalu ada tombol on off ataupun tombol power, ini tuh untuk menghidupkan ataupun mematikan alat sound level meter. Lalu ada penutup mikrofon ataupun penutup sensor, ini tuh untuk melindungi sensor dari paparan debu. Nah, untuk nilai ambang batas dari kebisingan ini itu per satu hari selama 8 jam itu sebesar 85 desibel A, yang dimana ini tuh diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 di lingkungan kerja. Lalu selanjutnya ada pengendalian dari kebisingan. Yang pertama itu ada eliminasi dan juga substitusi. Ini tuh tidak efektif untuk digunakan. Lalu yang ketiga itu ada rekayasa teknik. Nah, rekayasa teknik yang dapat kita lakukan itu adalah kita bisa membuat alat peredam suara agar meminimalisir kebisingan yang terjadi. Lalu pengendalian administratif, kita bisa melakukan ataupun membuat shift kerja agar para pekerja itu tidak terlalu lama terpapar kebisingan. Lalu ada APD ataupun alat pelindung diri, para pekerja bisa menggunakan earmuff ataupun earplug. Lalu selanjutnya itu ada dampak buruk. Nah, dampak buruk dari kebisingan ini jika melebihi dari nilai ambang batas, untuk dampak ringannya pada kesehatan, yang pertama itu ada stres, lalu pusing, lalu mual. Untuk dampak berat pada kesehatan itu ada tekanan darah naik, gastritis, ataupun tuli. Lalu aku akan menjelaskan cara kerja dari sound level meter ini. Cara kerja dari alat sound level meter ini, yang pertama tentunya kita harus menghidupkan sound level meter ini. Lalu jika dalam ruangan yang gelap, kita bisa menghidupkan cahaya dari layarnya dengan menekan tombol backlight. Lalu setelah itu pilihlah titik untuk mengukur kebisingan. Lalu kita menekan tombol low ataupun high, lalu kita menekan tombol fast ataupun slow sesuai dengan titik pengukuran yang akan kita ukur. Lalu setelah itu biarkan alat ini mengukur 1 menit. Setelah itu catat hasilnya, lalu perhitungkan dengan rumus yang telah ditentukan, lalu bandingkan dengan NAB. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 alat. Yang pertama itu ada alat fan anemometer, terus ada hygrothermometer, terus ada alat lux meter. Untuk fan anemometer ini ada 7 parameter yang dapat diukur. Yang pertama itu ada kelembapan, suhu, volume laju udara, pengukuran CO2, suhu titik basah, terus ada kecepatan aliran udara sama titik embun. Lalu setelah itu ada alat hygrothermometer. Hygrothermometer ini itu dikalibrasi dengan secara eksternal. Lalu pengendalian jika kelembapan di suatu ruangan itu tinggi. Nah, yang pertama itu eliminasi adalah menghilangkan, yaitu kita bisa menghilangkan sumber dari yang menyebabkan kelembapan ini menjadi tinggi. Contohnya itu AC, yang dimana bisa menyebabkan suhu ruangan menjadi tinggi dan mempengaruhi kelembapan. Oleh karena itu kita bisa menghilangkan AC. Lalu ada substitusi. Nah, jika AC-nya dihilangkan, kita bisa menggantikan alternatif lain seperti kipas angin. Lalu ada rekayasa teknik. Jika memang AC ini tidak dapat dihilangkan, kita bisa memanfaatkan dengan cara memanfaatkan remote control yang dapat mengatur suhu dalam ruangan tersebut. Kita bisa menaikkan ataupun menurunkan suhu. Lalu ada pengendalian administratif, di mana kita bisa membuat shift kerja yang berlaku bagi para pekerja. Lalu ada APD, alat perlindungan diri, dan itu kita bisa menggunakan masker dan juga bisa menggunakan baju yang berbahan tebal jika memang suhu udara di dalam ruangan itu termasuk dingin. Lalu setelah itu ada 3 nilai ambang batas yang diatur. Yang pertama itu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk suhunya itu diatur 22 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan itu 40 sampai 60%. Dari Permenkes nomor 2 tahun 2023
seperti itu, di mana suhu yang diatur itu 18 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapannya 40 sampai 60%. Lalu dari SNI 36572 2001 ini tuh untuk suhu diatur 22,8 sampai 25,8 derajat Celcius. Lalu kelembapannya 40 sampai 50%. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja dari alat hygrothermometer ini. Yang pertama itu kita tekan tombol on ataupun tombol power untuk menghidupkan alat ini. Lalu kita langsung bisa, sebelum itu kita harus membuka penutup sensornya. Lalu kita arahkan ke titik pengukuran yang telah ditentukan. Lalu setelah itu kita bisa menekan tombol hold jika hasil yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan kita ataupun pengukurannya sudah dilakukan selama 1 menit ataupun waktu yang kita tentukan. Lalu tekan tombol up ataupun down, ini tuh untuk menggantikan satuan pengukuran. Lalu kita bisa menekan tombol hold juga. Di situ tombol hold berfungsi sebagai menampilkan nilai min ataupun max, itu untuk menampilkan nilai maksimal ataupun minimal. Lalu setelah itu kita bisa mencatat hasilnya, lalu kita bisa membandingkannya dengan nilai ambang batas. Nah, di alat hygrothermometer ini ada instrumen-instrumennya. Yang pertama itu tentunya ada tombol power ataupun tombol on off. Lalu selanjutnya ada tombol hold dan juga sekaligus tombol min ataupun max. Lalu ada tombol up dan down, terus ada tombol mode. Terus untuk alat luxmeter ini tuh ada peraturan yang mengatur titik pengukuran pencahayaan, karena luxmeter ini untuk mengukur pencahayaan, yaitu diatur dalam SNI 7062 2019, yang dimana ruangan dengan ukuran kurang dari 50 meter persegi ini harus memiliki satu titik pengukuran dengan lebarnya itu 3 meter kubik. Lalu 50 sampai 100 meter kuadrat itu tuh minimal memiliki 25 titik pengukuran dengan ukuran 3 meter kubik. Lalu lebih dari 100 meter kuadrat ini tuh ruangan itu harus memiliki 36 titik pengukuran dengan masing-masing lebarnya itu 3 meter kubik. Lalu adapun sumber-sumber pencahayaan itu ada 3. Yang pertama itu ada sumber alami. Nah, sumber alami itu berasal dari cahaya matahari. Lalu ada sumber buatan. Ini sumber buatannya adalah sumber pencahayaan buatan manusia, contohnya lampu. Lalu ada sumber campuran, yang dimana campuran antara sumber alami dengan sumber buatan dari manusia, yaitu campuran antara matahari dan juga sinar lampu. Lalu dampak dari kurangnya pencahayaan di suatu ruangan itu, yang pertama itu ataupun dampak dari dampak dari pencahayaan kurang dari nilai ambang batas itu, yang dari pencahayaan ini, yaitu yang pertama itu kelelahan pada mata. Jadi semisal kalau kurang dari NAB, maka pencahayaan itu dapat membuat mata kita lelah karena berada di dalam ruangan yang gelap seperti itu. Lalu kalau dia lebih dari NAB pencahayaan itu dapat membuat mata kita ini menjadi silau. Lalu jika berangsur-angsur lama kita selalu di dalam pencahayaan yang melebihi dari NAB, itu bisa merusak penglihatan kita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alat ISBB, vibration meter, sama Solari. Nah, untuk vibration meter ini itu tuh adalah alat yang untuk mengukur getaran. Nah, getaran ini itu tentunya ada nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018. Yaitu ada dua parameter. Ada parameter hand arm vibration sama parameter whole body vibration. Nah, untuk hand arm ini ada range dari 6 sampai 8 jam itu sebesar 5 meter per second kuadrat. Terus 4 jam dan kurang dari 6 jam itu ada di 6 meter per second kuadrat. Terus 2 jam dan kurang dari 4 jam itu di 7 meter per second kuadrat. Untuk whole body vibration ini itu 0,5 jam itu di 3,46 meter per second kuadrat. Untuk 1 jam itu 2,44 meter per second kuadrat, dan di 2 jam itu 1,88 meter per second kuadrat. Untuk cara kerja dari alat vibration meter ini, yang pertama itu kita sambungkan vibration ini dengan aplikasi dengan menyambungkannya dengan wifi. Terus tempelkan alat pada tangan dan juga sensor dari alat ini digenggam. Lalu setelah itu hidupkan alat ini. Lalu ketika alat ini sudah dipasangkan dan sensor sudah dipegang oleh praktikan, maka tombol play pada aplikasi dapat kita tekan, maka pengukuran akan dilaksanakan dalam 1 menit dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu, setelah 1 menit, maka pengukuran dapat dihentikan dengan menekan tombol pause pada aplikasi yang tadi digunakan untuk pengukuran. Lalu nanti aplikasi tersebut akan mengeluarkan hasil pengukuran, lalu hasil tersebut yang akan kita bandingkan dengan NAB. Untuk dampak dari getaran yang lebih nilai ambang batas, yang pertama itu menyebabkan sakit pada leher dan juga punggung, terus menyebabkan cengkraman yang kurang kuat pada pekerja yang berada di tempat yang memiliki getaran di atas nilai ambang batas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat ISBB. ISBB ini ada 3 parameter yang diukur, ada suhu kering, suhu bola, sama suhu basah. Suhu kering ini adalah suhu yang tidak dipengaruhi sama sekali oleh kelembapan. Suhu bola ini adalah suhu yang dipengaruhi oleh sinar matahari, terus panas dari lingkungan kerja sama panas dari tubuh pekerja. Terus suhu basah ini adalah suhu yang tentunya dipengaruhi oleh kelembapan. Selanjutnya itu ada cara kerja dari alat ISBB ini. Yang pertama ini kita pastikan alat telah dimatikan. Lalu kita pasang sensor, ada 3 sensor karena ada 3 parameter. Nah, khusus untuk sensor yang mengukur suhu basah, kita memasukkan aquabites sebanyak 3/4 dari tempat aquabites pada sensor tersebut. Setelah kita pasangkan seluruh sensor,
Lalu kita dapat menekan tombol power untuk menghidupkan alat tersebut. Lalu kita bawa ke titik pengukuran yang telah kita tentukan. Nah, di layar pada ISBB ini akan tampil 3 parameter sekaligus. Terus ada ISBB in sama ISBB out. Untuk kategori in itu untuk dalam ruangan, untuk out itu untuk di luar ruangan. Lalu alat tersebut akan mengukur secara otomatis. Jadi jika kita menekan tombol ke arah kanan itu untuk mengganti satuan, kalau ke arah kiri untuk melihat nilai minimal dan juga maksimalnya. Setelah 1 menit kita bisa menekan tombol hold untuk melihat hasil pengukurannya. Lalu kita bisa mencatat hasil pengukurannya, lalu kita hitung menggunakan rumus yang berhubungan dengan laju metabolik tubuh manusia, lalu kita sandingkan dengan nilai ambang batas. Selanjutnya yaitu penjelasan dari alat solarimeter. Jadi alat solarimeter ini memiliki perbedaan dengan UV meter. Kalau solarimeter ini yaitu mengukur seluruh radiasi yang dihasilkan oleh matahari, sedangkan UV hanya mengukur sinar ultraviolet saja. Jadi untuk alat solarimeter ini satuannya itu adalah W per meter kuadrat, sedangkan alat UV itu satuannya itu di MW per centimeter kuadrat. Jadi ada 2 nilai ambang batas yang digunakan oleh alat solarimeter ini. Yang pertama itu adalah nilai ambang batas internasional, lalu nilai ambang batas nasional. Kalau internasional itu diatur oleh WMO yaitu sebesar 120 W per meter kuadrat. Untuk nasional itu diatur di Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang dimana itu diatur dalam per jam. Jadi untuk 8 jam itu 0,0001 MW per cm kuadrat, untuk 4 jam itu 0,0002 MW per cm kuadrat, terus untuk 2 jam itu 0,0004 MW per cm kuadrat, untuk 1 jam itu 0,0008 MW per cm kuadrat. Lalu selanjutnya itu adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan pengukuran dengan alat solarimeter. Yang pertama itu kita tidak boleh menutupi sumber pencahayaan yaitu matahari. Jadi kita tidak boleh menutupi matahari. Lalu jangan menggunakan baju yang dapat memantulkan pencahayaan. Lalu untuk sensor yang kita gunakan itu harus menghadap ke atas, menghadap sinar matahari dan tidak boleh ditutupi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat personal pump dan juga UV meter. Nah, personal pump air check ini itu tuh adalah mengukur kadar debu. Jadi nilai ambang batas dari kadar debu ini diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu di mana debu inhalable itu sebesar 6 mg per meter kubik, lalu ada debu respirable 3 mg per meter kubik, lalu debu logam itu 10 mg per meter kubik. Selanjutnya ada cara kerja dari alat personal pump ini. Yang pertama itu setelah alat ini dikalibrasi, maka alat ini langsung dibawa ke titik pengukuran yang telah ditentukan. Lalu setelah itu ada penjepit dalam alat ini, yang dimana penjepit ini bisa dijepitkan di kerah baju dari seorang pekerja tersebut. Lalu kita buka penutup merahnya. Setelah itu tekan pump dan juga tekan tombol pump pada layar dari alat personal pump ini, pump dan juga ke arah bawah. Ini tuh untuk menghidupkan alatnya. Lalu kita akan melakukan pengukuran selama 1 menit setelah alat dihidupkan. Lalu tekan tombol pump dan juga bawah untuk mematikan alat ini ketika pengukuran telah selesai. Lalu setelah itu lakukan kembali kalibrasi dengan alat flow meter. Lalu setelah itu filter yang di dalam alat personal pump ini kita keluarkan setelah dikalibrasi ulang. Lalu setelah itu kita timbang. Lalu setelah itu kita simpan dalam tempat yang steril sampai keesokan harinya, baru kita timbang ulang, kita timbang untuk menghasilkan hasil akhir dari pengukuran di filter yang kita gunakan itu. Terus selanjutnya itu instrumen dari alat personal pump air check ini. Yang pertama itu ada personal pump air check esensial, lalu ada flow meter, ion sampler, penjepit dan juga desikatornya. Terus selanjutnya ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara. Yang pertama itu ada tekanan udara, angin, curah hujan, terus ada kelembapan sinar matahari dan juga tentunya ada suhu udara. Selanjutnya step ataupun langkah-langkah pengukuran personal pump atau sebelum melakukan pengukuran dengan alat personal pump air check ini. Yang pertama itu kita menimbang filter yang akan digunakan. Lalu setelah itu masukkan filter ini pada housing body yang telah dirakit. Housing body-nya ini digabungkan dengan ion sampler. Setelah itu tabung hitam dihubungkan ke pump dan juga tabung di bawah ion sampler itu dihubungkan ke flow meter. Setelah itu kita melakukan kalibrasi. Kita hidupkan flow meter. Lalu kita hidupkan juga si personal pump ini. Lalu kita menunggu sampai flow meter ini mengeluarkan angka 2, sekian, maka alat tersebut sudah terkalibrasi. Lalu si personal pump ini dapat digunakan untuk mengukur kadar debu. Selanjutnya hierarki pengendalian kualitas udara. Nah, untuk pengendalian kualitas udara ini eliminasi, yang dimana ini kan untuk pengukuran kualitas udara. Jadi semisal udara ini dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia, jadi bahan-bahan kimia yang kita gunakan yang berbahaya itu bisa kita hilangkan. Lalu substitusi, kita bisa menggantikannya dengan alternatif bahan kimia lain yang lebih ramah lingkungan. Lalu setelah itu rekayasa tekniknya itu kita bisa menggunakan
menggunakan humidifier, yaitu untuk mengurangi kapasitas debu di dalam ruangan. Untuk administratifnya itu kita bisa menggunakan ataupun membuat shift kerja, lalu bisa memasang rambu-rambu pengeringatan. Terus untuk APD kita bisa menggunakan masker dan juga kacamata. Nah, untuk UV meter ini tuh untuk mengukur sinar UV kan. Nah, sinar UV ini ada 3 macam, yaitu ada UVA, UVB, dan UVC. Di mana panjang gelombangnya untuk UVA itu 320 sampai 400 nanometer. Terus untuk UVB itu 290 sampai 320 nanometer. Terus ada UVC 100 sampai 290 nanometer. Lalu selanjutnya nilai ambang batas dari sinar UV ini itu diatur dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, yang dimana untuk 8 jam itu 0,0001 mW per cm kuadrat, terus ada 4 jam itu 0,0002 mW per cm kuadrat, untuk 2 jam itu 0,0004 mW per cm kuadrat, dan untuk 1 jam itu 0,0008 mW per cm kuadrat. Lalu selanjutnya dampak dari sinar UV yang terlalu tinggi. Tentunya sinar UV ini sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan juga lingkungan. Kalau dia tidak melebihi nilai ambang batas, apalagi sinar UV ini berasal dari matahari kan. Jadi jika kita terpapar sinar UV itu pada pagi hari sebelum di atas jam 9 pagi itu bermanfaat bagi tulang kita, yaitu untuk menguatkan tulang kita, karena sinar UV juga menghasilkan vitamin yang juga dapat menyehatkan kulit manusia. Namun jika sudah melebihi nilai ambang batas dan sudah terpapar terlalu lama, sinar UV ini bisa berdampak pada kulit manusia. Tentunya yang pertama itu bisa mengalami kekeringan pada kulit manusia, terus penuaan dini. Terus jika terlalu lama mengalami pemaparan yang dimana di atas nilai ambang batas ini bisa berubah, yang dimana pemaparan itu bisa mengakibatkan kanker kulit pada manusia. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja dari UV meter ini. Cara kerja dari UV meter ini, kita letakkan alat ini pada zona pengukur yang kita inginkan. Ada 3 zona, yaitu mata, siku-siku, terus sama betis ataupun lutut, di bawah lutut gitu. Yang dimana ini alat itu kita letakkan jaraknya 30 cm dari pengukuran. Misal ini di mata nih, jadi kita letakkan itu di antara yaitu sejauh 30 cm dari mata. Terus kita hidupkan alat ini dengan cara menekan tombol, karena di dalam alat ini cuma 1 tombol. Jadi kita tekan, lalu kita tekan lama tombol ini sampai lamanya pengukuran yang kita inginkan. Sebenarnya kita tekan lama selama 1 menit. Jadi sudah 1 menit, berarti kalau sudah 1 menit berarti pengukuran telah selesai. Kita bisa melihat angka yang telah ditampilkan ataupun memfoto alat tersebut yang sudah menampilkan angka di layar display, lalu kita bisa mencatatnya dan juga membandingkannya dengan nilai ambang batas. Baiklah, saya akan menjelaskan 2 alat, yaitu alat reaction timer sama alat spirometer. Untuk reaction timer ini adalah alat untuk mengukur tingkat kelelahan ataupun fatigue pada pekerja. Jadi untuk nilai ambang batas kelelahan itu diatur di Balai K3 Hiperkes 2004. Jadi untuk normal itu 150 sampai 240. Untuk kategori ringan itu 241 sampai 410. Untuk kategori sedang itu 410 sampai 580. Untuk kategori berat itu tuh lebih dari sama dengan 580 dengan satuan milidetik. Lalu hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan alat reaction timer ini? Yang pertama itu sensor akan mengeluarkan cahaya ataupun suara. Jadi ketika sensor sudah mengeluarkan cahaya ataupun suara, maka si performer ataupun orang yang kita ukur kelelahannya nih harus segera menekan bagian kiri dari mouse agar hasil yang muncul pada layar di reaction timer itu tidak error. Dan untuk cara penggunaan alat reaction timer ini, yang pertama itu kita sambungkan kepada listrik, lalu kita tekan tombol on untuk menghidupkan alat, lalu kita tekan tombol 0. Ini tuh fungsinya untuk mereset, yang dimana mereset angka pada display kembali menjadi 0,00 sekian. Lalu tekan rangsangan yang akan kita ukur. Misal kita akan mengukur cahaya, kita menekan tombol cahaya. Kalau kita akan mengukur dengan rangsangan suara, maka kita menekan tombol suara. Lalu setelah itu kita menekan tombol mulai, maka performer akan menekan mouse sebelah kirinya. Lalu setelah ditekan, maka hasil akan muncul di layar display dan hasil tersebut yang akan dicatat. Lalu setelah itu ada 2 jenis nih parameter ataupun rangsangan pada reaction timer itu, ada rangsangan cahaya dan juga rangsangan suara. Jadi ada dampak dari kelelahan kerja ini ataupun dampak dari fatigue. Yang pertama itu adalah kurangnya konsentrasi, stres, terus mudah mengantuk, gangguan pada punggung dan leher, serta bisa menyebabkan fatality. Kenapa bisa menyebabkan fatality? Apalagi jika seorang pekerja itu kelelahan lalu mengendarai kendaraan. Nah, itu akan mengurangi fokus ataupun seorang pekerja ini mengalami kelelahan akibat dari kurang tidur. Maka pekerjaan akan mengantuk dan bisa menyebabkan kecelakaan dan akhirnya bisa menyebabkan fatality. Terus untuk alat spirometer ada parameter yang dapat diukur itu ada restriksi dan juga obstruksi, yang dimana perbedaannya itu yaitu untuk mengukur elastisitas paru-paru, yaitu kemampuan untuk melihat kemampuan volume paru-paru ini juga, yaitu contoh penyakitnya itu adalah pleura dan juga disebabkan oleh obesitas. Ini tuh untuk restriksi. Nah, untuk obstruksi itu adalah pengukuran yang dilakukan dari hembusan napas, yang dimana ini tuh untuk melihat
apakah ada hambatan dari pernapasan pasien tersebut, yaitu kita bisa memisalkan penyakit asma tentunya. Terus selanjutnya itu ada berapa kali sih pengukuran menggunakan spirometer ini. Pengukuran itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi nanti dari pengukuran ini kita lihat hasil ataupun pengukuran mana yang terbaik. Jadi jika yang terbaik di antara yang ketiga ini, maka hasil tersebut yang kita ambil lalu kita print hasil tersebut. Setelah dan lalu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ini yang akan menentukan hasil pengukuran mana yang kita pilih. Yang pertama itu hal yang perlu diperhatikan adalah kaki kita harus rapat dan juga sejajar ketika kita ingin melakukan pengukuran ataupun pasien akan melakukan pengukuran. Terus tangannya harus sejajar, tidak boleh turun ataupun miring. Terus hembusan napas kita ini harus dilakukan secara maksimal, yaitu kita harus menghembuskan nafas kita sampai habis gitu. Terus selanjutnya itu nafas ditarik menggunakan mulut lalu dihembuskan juga menggunakan mulut. Lalu cara kerja dari alat spirometer ini yang pertama itu kita tekan tombol on tentunya untuk menghidupkan alat ini. Terus sebelum kita menekan tombol on, kita rakit dulu pneumotokograf dari alat ini. Jadi ada alat-alat pendukungnya, ada sensornya, ada plastik mouthpiece, ada paper mouthpiece, sama silikon sealnya. Jadi kita rakit dulu, baru setelah terakit maka alat tersebut dapat dihidupkan dengan menekan tombol on pada alat tersebut. Lalu setelah itu kita tekan tombol force, lalu enter. Terus kita pilih select pasien, lalu kita tekan new. Lalu kita masukkan data-data dari pasien. Setelah itu kita tekan tombol, setelah kita tekan select pasien dan memasukkan segala data dari pasien ini, baru kita bisa memulainya dengan menekan tombol start, lalu nanti si pasien bisa menghembuskan napas dengan menggunakan pneumotokograf tadi. Nah, setelah alat tersebut ditekan start, lalu pasien sudah menghembuskan napas, maka hasil akan muncul pada layar. Lalu kita bisa menekan tombol stop. Lalu pengukuran tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu setelah 3 kali kita tekan tombol accept. Lalu setelah kita tekan tombol accept, maka hasil pengukuran akan muncul. 3 pengukuran tersebut akan muncul. Lalu kita pilih salah satunya. Setelah kita pilih, kita tekan tombol print, maka hasil pengukuran akan di print. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang 2 alat terakhir, yaitu alat HPAS dan juga alat portable monitoring gas dengan menggunakan alat Aeroqual S500. Nah, untuk HPAS portable ini itu memiliki perbedaan dengan alat EPAM, yaitu HPAS portable ini untuk mengukur TSP, total suspended partikulat. Lalu untuk alat EPAM ini bisa mengukur beberapa parameter, contohnya parameter PM2,5 sama PM cos 10. Lalu untuk hasil pengukuran dari HPAS portable ini tidak real time, dia itu harus melakukan analisis terlebih dahulu. Sedangkan EPAM ini hasil pengukuran itu real time, jadi hasil pengukurannya itu langsung keluar ketika kita melakukan pengukuran. Untuk parameter dari alat portable monitoring gas ini ataupun alat yang digunakan itu Aeroqual S500 ini ada 5, ada O3 atau ozon, ada karbon dioksida, karbon monoksida, ada VOC, ada NMHC. Untuk instrumen dari alat HPAS yang digunakan itu HPAS portable. Yang pertama itu adalah timer. Timer ini adalah tambahan dari suatu lembaga untuk mendukung penggunaan dari alat ini. Lalu ada tombol power on atau off, ada ring A dan ring B, ada pengunci ring A dan juga ring B, ada motor speed control, ada kabel, sama ada indikator. Lalu untuk instrumen dari alat Aeroqual S500 ini yang pertama itu ada sensor, ada display, ada tombol on off, terus ada tombol enter, terus ada tombol yang mengarah ke atas itu untuk log data, tombol yang mengarah ke bawah itu untuk nilai max per menit, terus ada alarm mute. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan alat HPAS portable. Yang pertama itu pengukuran dilakukan di atas permukaan tanah yaitu sejauh 1,5 meter. Terus pengukuran itu harus berjarak dari pohon ataupun dinding sejauh 2 meter. Terus kertas filter yang kita gunakan itu tentunya tidak boleh robek. Terus sumber angin yang digunakan ketika pengukuran itu tidak boleh dihalangi. Terus untuk nilai ambang batas dari HPAS ini itu diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang partikulat debu di bawah 100 μm atau TSP dengan waktu pengukuran 24 jam yaitu sebesar 230 μg per meter kubik. Dan juga dari Permenkes nomor 2 tahun 2023 untuk TSP itu sebesar 230 μg per meter kubik selama 24 jam. Untuk NAB dari portable monitoring gas dengan menggunakan alat Aeroqual S500 ini itu diatur dari PP nomor 22 tahun 2021 untuk CO atau karbon monoksida itu sebesar 10.000 μg per meter kubik per 1 jam, untuk ozon 150 μg per meter kubik per 1 jam, untuk NMHC 160 μg per meter kubik 3 jam, dan untuk CO2 ini diatur di Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018 dengan 9.000 mg per meter kubik. Untuk partikulat yang dapat ditangkap kurang dari 100 adalah TSP yang diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021. Berikut adalah cara kerja dari HPAS. Jadi cara kerja dari HPAS ini kita harus terlebih dahulu menimbang kertas filter dengan neraca Ohaus lalu memasukkannya ke dalam amplop. Lalu ukur kondisi lingkungan dengan menggunakan fan anemometer. Jadi kita bisa
ukur dulu kelembapan udaranya, suhu sama kecepatan angin. Lalu setelah itu di alat HPAS kita bisa membuka besi A dan kita memasukkan filter yang tadi kita timbang itu ke dalam besi A itu, lalu kita kunci dengan pengunci besi A. Lalu setelah terpasang filternya, kita bisa menghidupkan alat HPAS portable ini dengan menekan tombol on. Lalu kita putar motor speed controlnya sampai angka 8 terlihat di indikator. Lalu setelah itu tunggu pengukuran selama 1 menit. Jika sudah, maka kita bisa mengembalikan motor speed controlnya itu ke 0 dengan memutar motor speed controlnya sampai 0. Lalu setelah itu matikan alat. Keluarkan filter dari ring besi tadi, lalu kita bisa menimbangnya lagi dengan menggunakan neraca Ohaus. Jadi, namun perlu diperhatikan, filter yang dikeluarkan dari ring itu harus dimasukkan ke dalam amplop agar tidak terkontaminasi. Lalu ketika sudah sampai di lab, kita bisa mengeluarkan dari amplop, lalu kita timbang menggunakan neraca Ohaus, maka hasilnya itu akan dapat, lalu kita catat, lalu nanti kita gunakan rumus untuk mendapatkan hasil akhirnya. Terus faktor apa aja sih yang mempengaruhi kertas filter itu tuh lebih ringan setelah pengukuran menggunakan HPAS. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya itu yaitu kertas filternya itu sebelum digunakan itu memang sudah terkontaminasi dengan debu. Lalu adanya kadar air ataupun kelembapan dari filter tersebut. Terus filter yang tadi diukur ataupun sebelum digunakan itu tidak ditutup menggunakan amplop, maka bisa jadi filter telah terkontaminasi oleh udara lingkungan di sekitar titik pengukuran sebelum dimasukkan ke dalam alat HPAS. Lalu cara penggunaan alat dari Aeroqual S500 ini. Yang pertama itu kita bisa pasang sensor terlebih dahulu, tapi sebelum pasang sensor kita harus pastikan alat dimatikan. Ketika alat sudah dimatikan, maka sensor bisa dipasang. Setelah sensor dipasang, maka kita dapat menghidupkan alat tersebut dengan menekan tombol on. Lalu alat akan hidup dan akan warming up selama 3 menit. Setelah alat warming up, maka akan bunyi beep. Jadi bunyi beep ini bisa kita matikan dengan menekan tombol alarm mute. Setelah itu, maka alat akan langsung melakukan pengukuran pada titik pengukuran yang telah kita tentukan. Pengukuran kita lakukan selama 1 menit. Setelah 1 menit lamanya, maka kita bisa menghentikan pengukuran, lalu kita bisa mencatat hasil pengukuran, dan nantinya kita akan membandingkannya dengan nilai ambang batas yang telah diatur. Demikian penjelasan dari 14 alat yang telah dipraktikkan. Sekian informasi ataupun penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun informasi yang salah, mohon dikoreksi dan juga mohon diberikan saran untuk perbaikan ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.